Sejumlah pejabat Universitas Lampung atau Unila diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dari lanjutan penetapan Rektor Unila Karomani sebagai tersangka kasus suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pemeriksaan digelar KPK di ruang Aula Patriatama Polresta Bandar Lampung Kamis siang. Pemeriksaan terkait aliran dana hasil korupsi yang diduga untuk membangun Lampung Nahdliyin Center Nahdlatul Ulama yang dibangun Karomani di Bandar Lampung. Pemeriksaan masih digelar maraton dengan menghadirkan satu persatu saksi. Mereka yang diperiksa antara lain Dekan Fakultas Kedokteran Diah Ulan Sumekar, Dekan Fakultas Teknik Helmi Fitriawan, Dekan Fakultas Pertanian Irwan Sukri Banua, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Suripto Dwi Yuwono, Mualimin, dosen, Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Unila Budi Sutomo, Biro Perencanaan dan Humas Unila Sinta Agustina, BPP pada Biro Perencanaan dan Humas Unila Nurhati Ginting, Staf Wakil Rektor 1 Unila Triwidioko. Menurut para saksi, mereka ditanya penyidik KPK perihal aliran dana suap yang diterima tersangka Karomani, mantan Wakil Rektor 1 Heriandi, dan mantan Ketua Senat M. Basri. Lebih sedikit fokus pada yang dilakukan oleh Pak Karomani tentang Lampung Nahdliyin Center. Apakah saya terlibat? Apakah saya diperintah oleh Pak Rektor untuk mencari dana dan sebagainya? Saya bilang kalau memang tidak dilibatkan, ya tidak. Pak Warek, tadi ada terkait LNC juga, itu ditanyakan juga nggak? Nggak tahu, karena saya nggak tahu. Nggak ditanyakan Polri gitu. Artinya murni aliran dana nggak tahu juga ditanya dari dia? Enggak. Oh, artinya fokus ke penerimaan aja Pak ya? Ya. Kalau untuk kita diperiksa tadi sejak jam berapa Pak? Jam 11. Jam 11 ya? Kita berapa pertanyaan tadi Pak? Kira-kira di... lupa saya pertanyaannya, tapi sekitar belasan ya Pak? Apa puluhan Pak? 10 nggak banyak. KPK masih akan memeriksa sejumlah pejabat dan pegawai Unila lainnya. Hingga hari Kamis, KPK telah memeriksa total 20 saksi. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Terjadi pembunuhan di Selika. Mayat seorang wanita ditemukan di semak belukar pinggir perkebunan singkong Desa Sepurijaya, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah, Sabtu sore. Warga dan petugas tidak mengenali identitas korban. Saat mayat diangkat ke mobil ambulans, ada warga yang mengaku sebagai anggota keluarga korban. Jenazah wanita ini rupanya bernama Rosita Yani, berusia 33 tahun. Warga Jalan Kemiling, Kelurahan Menggala Sakti, Tulang Bawang. Di tubuh Rosita ditemukan luka memar di kepala dan kaki. Keluarganya menduga bahwa Rosita meninggal dunia karena dibunuh. Sebelum ditemukan meninggal dunia, Rosita Yani memberikan kabar melalui pesan di ponsel bahwa ia sedang berada di Lampung Tengah. Rosita sempat meminta pertolongan keluarganya, namun tak jelas sedang mendapat masalah apa, karena komunikasinya terputus dan ponselnya tidak bisa dihubungi. Keluarganya kemudian mencarinya ke Lampung Tengah dan Rosita ditemukan meninggal dunia. Setelah diotopsi, jenazah Rosita kemudian dimakamkan di TPU dekat rumah duka pada Minggu pagi. Keluarganya berharap polisi segera mengungkap penyebab kematian Rosita. Tangis wanita ini tak terbendung saat mengetahui salah satu anggota keluarganya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan di Jalan Raya Lintas Rawajitu, Desa Tritunggal Warga, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Senin siang. 2 orang meninggal dalam tabrakan motor dan truk. Kedua korban mengendarai motor berboncengan bernama Kasiono 24 tahun dan Saifuddin 22 tahun. Mereka adalah pegawai salah satu perusahaan perkebunan tebu di Tulang Bawang. Kasiono dan Saifuddin meninggal dunia akibat terseret truk sebelum terguling dan terperosok ke sungai. Saksi mendengar bunyi rem sangat kencang sebelum tabrakan.
Hasil olah TKP polisi menyebutkan jalan yang sempit menyebabkan tabrakan truk dan motor. Kedua pengemudi kendaraan sama-sama tidak mau mengalah untuk menepi turun ke badan jalan saat berpapasan di jalan sempit. Kedua kendaraan dievakuasi polisi, sementara pengemudi truk yang terluka ringan ditahan di Polres Tulang Bawang. Seorang bapak yang tega memperkosa putri kandungnya di Desa Agung Jaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Selasa siang ditangkap polisi. Tersangka berinisial BS kabur setelah mengetahui putrinya hamil. BS belum kabur jauh dan ditangkap di tempat persembunyiannya di Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Pria buruh bangunan ini mengancam akan menganiaya korban jika tidak mau menuruti kemauan bejatnya. Alasan BS tega memperkosa putri kandungnya hingga hamil sangat klasik, karena hilaf. Polisi menyita barang bukti pakaian korban dan tersangka serta hasil visum korban dari rumah sakit. BS dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman hingga 15 tahun penjara hingga kebiri kimia. Seperti diberitakan sebelumnya, seorang remaja penyandang disabilitas usia 13 tahun di Banjarmargo, Tulang Bawang, jadi korban pemerkosaan bapaknya. Pemerkosaan terungkap setelah korban dinyatakan hamil berusia 6 bulan saat diperiksakan ke bidan oleh ibunya yang juga istri tersangka BS. Setelah tahu putrinya hamil, tersangka BS kabur meninggalkan keluarganya. Pemerkosaan kemudian dilaporkan ke Pamong dan polisi. 10 guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K asal Bandar Lampung Senin pagi mendatangi kedai kopi milik pengacara kondang Hotman Paris di Jakarta. Para guru tersebut menyampaikan keluhan gajinya sudah 10 bulan belum dibayarkan oleh Pemkot Bandar Lampung. Video para guru P3K Bandar Lampung yang ditemui Hotman Paris ramai diperbincangkan setelah tersebar luas di media sosial. Hingga hari ini kami belum menerima apapun. Para guru P3K ini meminta bantuan perlindungan hukum atas permasalahan yang terjadi sebab terdapat 1.166 guru P3K di Bandar Lampung yang hingga saat ini belum menerima gaji. Padahal mereka sudah resmi diangkat menjadi ASN non-PNS dan mendapat SK yang dikeluarkan oleh Pemkot Bandar Lampung pada bulan Maret 2022 lalu. Mereka khawatir. Menyikapi tuntutan para guru P3K tersebut, Sekda Kota Bandar Lampung Soekarma Wijaya pada Senin siang mengatakan anggaran untuk membayar gaji guru P3K masih dalam pembahasan bersama di tingkat DPRD. Tertundanya pembayaran gaji guru P3K dampak aturan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB terkait status P3K yang berubah-ubah. Aturan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sebagai solusi penghapusan pegawai honorer awalnya ditolak oleh Pemda dan Pemprov sebab gaji P3K sepenuhnya dibebankan pada APBD, sedangkan gaji pegawai honorer ditanggung bersama yakni APBD dan APBN. Petani di Mesuji terpuruk akibat harga getah karet turun drastis. Harga getah karet yang dibeli tengkulak kini Rp6.000 per kilogram. Harga tersebut turun drastis dibanding 1 bulan lalu, Rp9.000 per kilogram. Salah satu petani yang terpuruk adalah Suwaryanti di Desa Simpang Pematang, Mesuji. Ia menuding harga getah karet dampak kenaikan harga BBM, sebab turunnya harga getah karet dari Rp9.000 ke Rp6.000 terjadi 2 hari setelah pemerintah menaikkan harga BBM. Harga getah karet Rp6.000 per kilogram menyebabkan kerugian bagi petaninya, sebab harga pupuk dan obat-obatan melambung tinggi. Harga pupuk kini ada yang hampir Rp1 juta per sak, padahal tahun lalu masih sekitar Rp500.000 per sak. Dipanen rugi, tidak dipanen tambah rugi. Itulah pilihan sulit dan pahit yang harus dihadapi para petani karet di Mesuji saat ini. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, para petani tidak lagi mempekerjakan orang lain di kebun milik mereka. Perawatan hingga panen kini mereka lakukan sendiri. Masyarakat Lampung patut berbangga sebab seruit yang merupakan makanan khas Lampung dilirik Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek untuk dikembangkan dan diperkenalkan pada dunia. Pada Kamis siang digelar festival dan lomba membuat sambal seruit di Kelurahan Kota Bumi Ilir, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara. Warga mengikuti lomba membuat sambal seruit terbaik dengan dicampur beberapa bahan untuk pelengkap sajian ikan goreng. Sambal seruit adalah sambal terasi biasa yang diulek atau dicampur dengan timun, durian, terong, hingga tahu. Makan sambal seruit lebih lezat jika dihidangkan bersama lalapan dan pasti bisa menambah nafsu makan. Selain menjaga budaya Lampung, masyarakat suku lain yang ada di Lampung juga dikenalkan pada seruit supaya bisa ikut menjaga warisan budaya Lampung. Supporting kegiatan ini, maksud dari tujuan ini adalah untuk pelindungan, pengembangan, pemanfaatan terhadap aspek-aspek objek pemajuan kebudayaan, salah satunya adalah kuliner seruit yang ada di Provinsi Lampung. Ini salah satu kegiatan ya untuk generasi muda yang pastinya untuk melestarikan adat budaya Lampung itu sendiri agar tidak punah dan tetap terus sampai generasi selanjutnya. Penyelenggara berharap generasi muda di Lampung menjaga, melestarikan, serta tidak sungkan memperkenalkan semua adat dan istiadat budaya Lampung supaya tidak punah tergerus zaman. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.